Hello, how are you all? I hope you are all in good health and in good spirit. Now we are going to start the lesson. We pray first, lead by Philip. Let's pray, Lord Jesus. We thank you for your blessing. Now we want to studying. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang ibadah yang memuliakan Allah, pembelajaran yang kedua. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, membandingkan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan yang kedua, menyadari bahwa ibadah bermanfaat bagi setiap manusia. Dan yang ketiga, mengambil sikap dan tindakan beribadah yang memuliakan Allah. Orang tua, teman, guru sekolah minggu, dan guru di sekolah pasti sering meminta kita untuk rajin beribadah, bukan? Namun, apakah anak-anak tahu apa itu ibadah dan apakah anak-anak sudah sungguh-sungguh beribadah? Untuk mengetahui selanjutnya, kita akan baca dulu Alkitab kita yang akan dibacakan oleh teman kita, Satriadi. Yosua 24 ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanan, orang Het, orang Gergasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Oke, anak-anak, penulis kitab Yosua yang dibacakan oleh teman kita tadi adalah Yosua. Nah, dalam ayat ini, penulis kitab Yosua ingin memberitahukan kepada para pembaca tentang moralitas, yaitu Yosua menasehati bangsa Israel yang moralnya pada saat itu sudah bobrok, yaitu mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Nah, moral itu adalah aturan yang bersumber dari hati nurani untuk membimbing perilaku dan cara berpikir kita. Karena kita sebagai makhluk sosial juga adalah makhluk yang bermoral, yang mampu membuat keputusan moral untuk memutuskan untuk taat kepada siapa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki keputusan moral untuk taat kepada Tuhan. Di sini Yosua menasihati bangsa Israel untuk mereka segera meninggalkan ketidaktaatan mereka dan kembali taat dan setia beribadah kepada Tuhan sebagaimana yang diserukan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel mereka sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan tujuan mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir adalah untuk beribadah. Tetapi bangsa Israel di dalam Alkitab dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, mereka kadang taat tetapi kadang tidak taat, dan Yosua menyerukan untuk mereka memilih keputusan yang paling penting adalah keputusan untuk beribadah kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini, Yosua menasihati kita untuk mengambil keputusan moral yang benar, yaitu hanya takut dan menyembah kepada Allah, yaitu dengan tulus dan ikhlas, yaitu dengan setia beribadah kepada Tuhan setiap hari. Begitu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, khususnya yang akan kita pelajari Roma 12 ayat 6-7. Rasul Paulus, penulis kitab Roma, menuliskan dan menasihatkan kepada orang-orang percaya di Roma agar mereka menyadari keuntungan hidup di dalam Allah, yaitu Allah mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya
kemampuan yang berbeda-beda untuk melayani Allah atau untuk beribadah kepada Allah dengan apa itu ibadah? Di dalam perjanjian lama, ibadah itu melayani Allah. Di dalam perjanjian baru, ibadah itu adalah sikap hidup manusia yang menyembah Allah. Nah, perjanjian lama memiliki arti yang berbeda dengan perjanjian baru. Tapi perjanjian lama merupakan kesatuan kitab-kitab yang memperlihatkan kepada kita sejarah bangsa-bangsa yang bebal dan bangsa-bangsa yang taat kepada perintah Allah. Pada waktu itu, bangsa yang sangat menonjol di perjanjian lama adalah bangsa Israel. Lalu bagaimana konsep ibadah bangsa Israel pada zaman perjanjian lama? Yaitu bangsa Israel melakukan ritual-ritual persembahan kepada Allah. Nah, ritual itu berasal dari bahasa Inggris rite yang berarti upacara. Jadi di dalam ibadah umat Israel di zaman perjanjian lama, banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan di dalam ibadah. Nah, beberapa bentuk ritual itu adalah berdoa, bisa tarian, bisa drama, bisa juga mengucapkan kata-kata amin. Lalu kemudian, konsep ibadah bangsa Israel pada masa perjanjian lama juga memiliki banyak perayaan-perayaan dan tempat ibadah. Nah, perayaan-perayaan ibadahnya seperti perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun. Lalu kemudian tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah umat Israel pada zaman perjanjian lama itu adalah di Kemah Suci. Ibadah yang berasal dari kata to serve yaitu melayani. Jadi pada intinya ibadah dalam perjanjian lama adalah pelayanan kita bagi Allah dengan menggunakan seluruh anggota tubuh dan kemampuan khusus yang diberikan Allah. Misalnya memiliki kemampuan bermain musik, memasak, berbahasa, atau keahlian dalam bidang-bidang yang lain itu adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Atau memiliki suara yang bagus juga dapat dipakai untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dalam perjanjian baru, ibadah dari kata word atau worthy dan skype atau sip memiliki arti memberikan penghargaan atau penghormatan. Manusia harus menghargai dan menghormati Allah sebagai pemilik kuasa dalam penciptaan, karena Allah sudah menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah, satu-satunya ciptaan yang istimewa yang dapat beribadah dan bersekutu dengan Allah, karena kita juga sudah ditebus. Di dalam ibadah, Allah tidak menghendaki kepura-puraan, di mana beribadah hanya sebagai rutinitas dan melaksanakan kewajiban seperti rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tetapi tidak disertai dengan sikap dan tindakan yang sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi Allah menghendaki ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan dengan segenap hati, pikiran, dan menyembah Dia dengan tindakan yang tulus, yang sungguh-sungguh mau menghormati Dia dan mengagungkan namanya. Ibadah yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja sangat bermanfaat jika kita lakukan dengan sukacita dan tulus. Manfaat ibadah dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat mempererat relasi atau hubungan kita dengan Allah. Karena dengan beribadah kita menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dan ingin selalu dekat dengan Allah. Dengan beribadah kita juga dapat meningkatkan spiritualitas atau kerohanian kita dan juga moralitas kita. Dengan beribadah, kita juga dapat bersekutu dan saling melayani dalam segala hal dengan sesama. Bisa dengan saling menasehati, saling membangun, saling menegur. Harap anak-anak mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan dan dikirimkan kepada teacher hari ini juga ya. Now we are closing our lesson today. We pray, lead by Manuela. Friends,
to finish our religion lesson. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing today. Now we want to finish our religion lesson. Please bless us, our teacher, our parents, and all our friends. In the name of Jesus Christ, we pray to Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye bye.